Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya kalian jangan galau, simak apa yang saya akan sampaikan untuk kalian. Tenang saja, market nggak akan kemana-mana. Nanti yang akan serok, siapkan dana. Dior ya, nanti setelah libur Natal dan Tahun Baru. Kemungkinan market akan dibawa ke atas lagi. Namun demikian selalu saya ingatkan kalian harus dior. Risikonya dalam dunia kripto sangat tinggi. Risiko ditanggung masing-masing, selalu saya ingatkan. Ya, hati-hati dalam dunia kripto. Yang nggak sanggup, yang tidak kuat, ya mending keluar. Yang kuat itu adalah pilihan, siap kaya, siap rungkat. Semua di sini game murni. Kita harus bisa membaca kondisi market. Ya, setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, ke depan yang akan terjadi apa? Karena saya basicnya long invest. Ya, jadi untuk naik turun itu udah kewajiban kripto, nggak saya persoalkan untuk long invest. Tahun 2023 saya ingatkan, ternyata kejadian. Waktu itu untuk kalian perlu kalian simak yang ikuti saya dari tahun 2023 pasti ingat dan paham. Waktu itu terjadi penambangan BTC itu 1:12 dengan kebutuhan yang akan akumulasi BTC. Ibarat kita singkat aja, 1 BTC yang ditambang per hari tapi yang dibutuhkan 12 BTC. Luar biasa toh. Pada waktu tahun 2023 itu terjadi penambangan sama yang dibutuhkan itu banyak yang dibutuhkan. Namun demikian market turun hancur waktu 2022 dan mulai bangkit lagi tahun 2023 ketika Tether mulai masuk di BTC akumulasi kembali, menandakan akhir daripada bear. Itu yang memahami itu sebetulnya BTC itu yang ditambang 1 yang dibutuhkan 12, dan saya ingatkan ini nanti akan meledak setelah halving BTC dan halving BTC 1 tahun, dan setelah adanya ETF dengan banyaknya adopsi institusi nanti akan meledak lebih dari 1 miliar. Ternyata 2,1 miliar kemarin puncaknya itu. Dan ini terjadi lagi setelah kemarin 2,1 miliar, kemudian mereka sudah pada TP yang ngambil di bawah 1M. Setelah turun lebih dari 30%, ini pun sekarang datanya muncul kembali bahwa yang adopsi BTC banyak, akan tetapi yang ditambang lebih sedikit. Bukan langsung besok meledak, lusa meledak, tidak. Ini nanti akhir tahun, ya ini udah mau terjadi. Kemudian nanti di kuartal 1 di tahun depan itu nanti terjadi lonjakan kembali seiring penambangan yang dibutuhkan sebanyak, yang nambang sedikit hasilnya, tapi yang adopsi ini banyak, menumpuk di ETF. Pesanan-pesanan banyak yang belum terpenuhi. Nanti akan saya kasih lihat datanya, saya sampaikan ada siap di kuartal 1 juga ada masuk pemain yang $1 miliar siap ngeber BTC. Ya, kalau ini turun dibanting, liatin saja. Bagaimana nggak turun dibanting? Ya, untuk si para pemain lepret, trader berpikir kan kemarin di spot PP, di spot udah turun berdarah-darah, dia pikir udah spot cari bull trap, nanti akan mantul di spot pasang lepret tingkat dewa, tingkat tinggi. Padahal dana masuk nggak ada, volume pun kecil. Artinya kemarin sempat naik sesaat sebentar, itu dana-dana dari trader yang masuk dengan lepret tinggi. Wah, enak banget ini, langsung dilikuidasi lagi besar-besaran sama Bandar kemarin juga. Nggak peduli harganya hancur di bawah, juga akan dibanding lagi karena dia masuk dari
di bawah 500 juta, di bawah 1 miliar mereka sudah masuk kok. Bukan berarti kripto mati dan nanti akan berakhir sampai di sini, nanti nggak akan paham lagi. Nanti juga akan dimainkan di harga atas sama. Kalau sekarang di harga bawah masih menguntungkan bandar-bandar, ya ngapain? Uang itu di USDT itu di stable coin itu banyak banget. Wah, nggak kehitung lagi. Jadi siap untuk masuk market, tapi juga dia masuk market juga lihat kondisinya, ngasal. Yang mau disikat apa kalau mau masuk market, yang mau dimakan apa, harga sudah turun volume kecil. Yang mau dia telan apa, nunggu likuiditas masuk, dana segar masuk, stimulus masuk, suntikan dari Fed masuk, baru dia ada uang di dalam mulai masuk ke dalam untuk ngakalin uang yang di dalam. Itu udah gambaran bodohnya seperti itu, harus ada lawan dulu. Kalau kemarin itu kan yang terjadi naik sesat, ada PP, ada yang lain-lain. Itu volume nggak ada. Uang mana yang masuk kemarin? Trader disikat bandar lagi. Mau hancur di bawah kemudian dibanting ke bawah lagi berdarah-darah. Dia nggak soal, dia juga membeli BTC di harga murah. Cuma memang altcoin yang belum sabar ya. Kita lihat juga BTCD-nya semalam itu yang main trade sebetulnya. Yang main trade. Cuma kan cerdas atau enggak? Dia ngerti nggak lepret, yang pemula-pemula sok gagal lepret. Lepret itu kan harus saja stop loss. Kalau nggak main stop loss ya konyol dia. Harus pakai manajemen resiko. Saya kalau cuan paling tidak 30%, tapi kalau saya rugi saya dirugikan 10%. Jadi masih ada selisih 20%. Jangan ketika cuan 10%, 50%, tapi ketika rungkat habis nggak ada stop loss, habis modal, ya bahaya. Itu modal gimana kalau modal begitu ya. Pokoknya yang yakin sama PP yakin aja. Saya sudah sampaikan kemarin waktu ini akan terjadi ke 60 lagi. Dominasi Bitcoin BTCD-nya kemarin sempat hampir 60. Saya sudah sampaikan ini hampir 60. Biasanya di 60 itu akan terjadi reject ya, akan terjadi turun. Nanti turun kemudian pasti akan naik. Nah, yang mau main kemarin pasang long ya buruan masuk, tapi nanti jangan terlalu banyak, langsung di TP dan pakai stop loss ya. Langsung begitu kemarin di 59 hampir 60, kemudian altcoin agak naik dikit ya, lepret masuk, kemudian hitungan bentar doang banting lagi ke bawah. Permainannya kasar dan singkat, hati-hati. Pokoknya atas bawah kena semua ya. Oke, ini langsung ada info untuk kalian bahwa akan adopsi Bitcoin besar-besaran, adopsi Bitcoin meroket. Jadi sampai penambangan itu diperkirakan tidak mampu memenuhi kebutuhan yang ingin adopsi. Jadi adopsi Bitcoin meroket. Butan alokasikan $1 miliar untuk BTC untuk kembangkan kota ekonomi ya, mungkin nanti di kuartal 1 di tahun depan. Tinggal adopsi Bitcoin terus meningkat melebihi proyeksi. Hari ini Buton mengumumkan bahwa mereka akan menyumbangkan 10.000 BTC untuk membangun City sebagai bagian dari upaya mereka mengembangkan perekonomian ya. Ini Buton menjanjikan BTC untuk meningkatkan pusat ekonominya ya. Negara ini telah meluncurkan program pengembangan yang akan menginvestasikan hingga 10.000 BTC yang setara hampir $1 miliar untuk pengembangan Gelepu City GMC. Dalam pidato hari nasionalnya, Raja Jigme Khesar menjelaskan alasan dibalik keputusan tersebut. Sebagai raja, saya harus memastikan bahwa setiap warga Buton menjadi penjaga, pemangku kepentingan dan penerima manfaat dari GMC ini untuk rakyat kita, generasi muda kita. Ini yang dikatakan sama raja. Negara ini memilih untuk berinvestasi besar-besaran dalam Bitcoin terkait dengan proyek infrastruktur di dunia nyata. Pejabat mengatakan bahwa alokasi BTC ini akan memberikan manfaat bagi warga Gelepu
City ini akan berfungsi sebagai cadangan strategis dan aset produktif. Buton berencana menggunakan strategi hati-hati untuk menghasilkan keuntungan sambil menjaga nilai BTC tetap stabil, bukan dengan menjualnya. Ya, itu mungkin info ternyata akan ada adopsi di mana-mana. Ya, penurunan kemarin itu ya lawannya memang bandar sama trader lagi perang. Ya, trader itu udah kemarin hampir 200.000 trader dengan 600 juta dolar, hampir 600 juta dolar. Kemudian kesel juga kali, kemudian turun, pasang lagi biar cepat modalnya kembali. Trader berharap begitu, malah tambah hancur. Hati-hati, pokoknya lagi anomali sekali, market tuh lagi berkutakan, kejam. Kalaupun naik aja singkat, turun dibanting juga cepat ya. PP masih di ranking 44, tenang, kapitalisasinya ya masih gede lah, masih di atas 26 triliun, dengan pemegang yang naik terus ya, walaupun sedikit-sedikit naik terus. Kondisi lagi turun juga turun semua, nggak turun. Ini puncak dari pendarahan mungkin sampai akhir tahun, sampai menjelang tahun baru. Mungkin kalau sudah Natalan, tahun baru, udah libur panjang, kebutuhan mereka akhir tahun, tutup buku, bayar pajak, bonus tahunan sudah terselesaikan, mungkin ya tinggal tinggal terbangnya aja. Untuk koin yang perlu kalian ambil itu bisa sekarang, kalau mau ngambil koin yang agak murah ya, ini mumpung lagi turun, bisa ngambil itu tuh koin CMC yang jelas ini 29 kawan, 2.900.000 tuh bisa diambil ya, cari yang bagus-bagus. Semua memang lagi turun semua ya. Ini hanya Bitcoin Cash saja naik 3%. Ini yang lain semua turun. Pokoknya sabar, yang kuat ditahan. Saya yakin nanti akan kembali di harga puncak lagi untuk PP. Ya, mau koin yang mana lagi untuk sekarang? Dan all season indexnya sudah 17/100, turun sekali. Peer and greed-nya di 21. Jadi harga betul-betul di jurang, dan BTCD-nya hampir menyentuh 60% lagi. Ya, ini saatnya serok-serok tipis sampai akhir tahun menurut saya. Untuk yang long invest, yang untuk berani, yang jangka panjang, saat turun gini ngapain takut? Ketika naik nanti pada masuk di screenshot doang, tanpa di TP itu sangat bahaya. Justru kalau naik itu udah cuan itu wajib TP, paling nggak 30-40% tuh TP, karena market tuh naik turun. Ini udah dibilang tahun 2026 ini pun sudah kayak bear, harga Cardano aja 5.000. Ya apa boleh buat, sudah kepalang basah, kita tunggu sampai cuan kembali. Jangan CL, kalau CL jadi tumbal, karena ini penuh dengan permainan, penuh dengan manipulasi, betul-betul kejam, yang tidak kuat-kuat betul-betul dilempar dari lapangan permainan. Itu yang terjadi. Mungkin itu aja, nanti kalau ada berita yang info-info yang bagus, siang saya bikinkan video lagi. Tetap semangat, tetap yakin, serok tipis-tipis, holding, harus siapkan mental ya, apa yang terjadi nggak akan juga hancur habis-habisan juga. Ada juga info yang mengatakan BTC akan turun 80%, itu udah ketahuan put besar tuh, ngibul besar. Memang BTC mau turun 80%, mau jadi meme coin kan nggak mungkin juga. Itu ada juga yang menginfokan bahwa BTC akan turun 80%, tuh ngaco itu. Yang mana ada BTC turun 80%, memang akan jadi meme coin. Ya mungkin itu aja yang saya sampaikan untuk pagi hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, tetap optimis, dan selalu saya ingatkan, dalam dunia investasi kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.